Hidup itu adalah petualangan, penuh tantangan dan rintangan. Tapi petualangan tidak hanya terletak di mara bahaya dan ketidakterdugaan yang memperkaya pengalaman, tapi juga terletak di pertemuan dengan orang-orang baru dan budaya-budaya baru yang akan memperkaya pengetahuan. Dari desa Borbor, kami menuju ke desa Uncim. Kami disambut ramah oleh masyarakat. Lalu kami berbincang bareng Pak Kades mengenai pendakian ke Gunung Si Abu-Abu. Iya. Cuma waktu itu kan karena ada yang dari Toba TV itu yang nggak mampu ya, kena hipotermia dia waktu itu, kena hipo itu kan, jadi gagal kan di summit kan gitu, puncaknya kan, jadi masih belum tuntas lah gitu kan gitu. Oh 2019 sebelum Covid itu ya, Covid belum 12 itu ya. Sebelum Covid ya? Iya Pak, sebelum Covid ini. Usai kami berbincang dan juga menghabiskan teh pemberian Pak Kades, kami langsung bersiap-siap karena hari sudah semakin siang. Izin ya Pak. Bang, ini Bang. Oke. Oke Bang. No. Kami akan memulai pendakian dari desa kita ini. Kiri itu lah naik lah itu mulai. Oke Bang. Makasih Bang. Bang. Oke. Izin Bang ya. Ya Bang. Doain Bang. Oke. Bismillah. Kabar ya Bang ya. Oke. Jadi ini adalah medan trek yang akan kami jalani. Kita dari mana? Bang. Treknya dari mana sini? Iya. Jadi medan treknya dari sini kita. Sini mungkin ke sana. Lalu kita akan ke sana. Semoga aja nggak ada kendala apapun. Jadi kami akan memulai dari sini dan berdoa di sini. Pemanasan dulu, pemanasan. Pemanasan mau kayak gitu. Bagian kita ya memang selalu ada baiknya ya untuk kita berdoa dan memohon perlindungan sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk kesuksesan, keselamatan kita di waktu mendaki ya. Untuk itu kita bacakan Al-Fatihah. Si Abu-Abu, go! Yo, semangat, semangat! Jadi guys, tim kami sudah memasuki hutan ya untuk menuju ke puncak Si Abu-Abu, dan puncak ini belum pernah ada yang mendaki sih, udah ada sih tapi mereka belum sampai ke atas. Semoga aja kami ini bisa sampai atas, dan tadi udah minta doa juga sama kepala desa supaya lancar kegiatan kami. Jadi kami mengambil cepoka ini untuk dimasak nanti di atas. Kami lanjut berjalan menuju ke pintu rimba, namun badan yang biasa rebahan terkejut dengan pergerakan di udara dingin. Akibat napas yang terlalu engap, kami berhenti sejenak di gubuk milik warga. Ya, kita istirahat sejenak. Kita lanjut untuk trekking lagi. Bismillah. Melakukan perjalanan ke sebuah tempat yang belum sama sekali kami ketahui membuat perjalanan memakan waktu berhari-hari. Tapi dari jauh-jauh hari sebelumnya kami sudah mempersiapkan segalanya, dari mulai fisik sampai ke perlengkapan kami. Karena kali ini aku dan teman-temanku akan melakukan ekspedisi mendaki Gunung Si Abu-Abu, gunung yang berada di dekat desa Uncim, Kabupaten Toba. Gunung Si Abu-Abu merupakan gunung tertinggi nomor 3 di Sumatera Utara setelah Gunung Sinabung dan Gunung Sibuatan. Gunung ini belum terkenal, bahkan belum terjamah oleh pendaki. Gunung yang letaknya di Kabupaten Toba ini terdata di Google Earth yang bernama Dolok Si Abu-Abu. Gunung ini juga bisa kita lihat dari Kabupaten Labura dan Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Kita mengambil apa Bang? Merica Toba alias andaliman. Jadi di sini pohonnya banyak di sini. Pohonnya gede-gede ya. Ini apa namanya? Di perjalanan kami melewati kebun andaliman milik warga dan kami mengambil sedikit. Tadinya mau minta tapi berhubung tidak ada siapapun di sini, jadi kami ambil saja beberapa tangkai. Kalau seandainya yang punya kebun nonton video ini, maafkan kami ya Pung. Kami sudah mengambil buah andalimanmu. Oke, kita dapat segini. Untuk sambal ini udah. Yang utama itu
makan enak. Memang tempat nggak enak, tapi makan harus enak. Maaf ya guys. Jadi itu adalah view pertama kami dapat. Dan ini pohonnya udah masuk pohon besar-besar ya Bang? Ya. Dan kita ini udah menuju ke tempat peristirahatan kedua. Ya bisa dibilang pos 2 lah. Kalau udah lelah nggak bisa berkata-kata. Lelah kelihatan kan. Ini minta ini jeruk. Minta sama siapa Bang? Wah, minta. Kita ambil aja, nggak apa-apa. Apalah. Kita kan ambil buahnya aja, nanti kan buah lagi. Coba aku minta. Bang? Lanjut, ini kita di pos 2 mau lanjut. Ini udah mulai masuk pintu rimba ya. Maksud Bang. Ayo lah. Oke. Apa menu 2 tangan? Tidak jeduk. Tapi kami terlalu lama sini tadi di sini. Ngambil jeruk lagi. Ya, untuk buat jus Ya, es. biasanya es 5 menit gerak, 5 menit gerak. ini gerak 5 menit berhenti 15 menit. Kami melanjutkan perjalanan yang sempat terhenti karena kelelahan. Jalur di sini masih sering dilewati warga karena sebagian warga ada yang berladang menanam pohon yang menghasilkan uang untuk kehidupan sehari-hari. Lalu kami melewati sungai bebatuan yang airnya sangat jernih. Tapi kami tidak mengisi air di sini karena di depan sana masih ada sumber mata air. Komoditi utama desa Ayo Uncim ya. Aduh, singap. Ini resinnya. Nah ini ntar yang dipanen ya nih. Mana Bang ya? Wih, mau. Bahaya, perewangannya keluar langsung. Ini dia. Itu baru siap dipanen tuh. Ini Bang ya. Perjalanan kita masih panjang sekali. Guys, ketika kita mengalami masalah dan kesulitan yang begitu berat, kita ucapkanlah Bismillah. Masalah tambah berat. Karena semua akan menjadi lebih ringan. Betul. Waktu yang terus berjalan, kaki yang harus menopang berat barang yang kami bawa membuat fisik kami semakin teruji. Tapi katanya pendakian bukan hanya soal fisik saja, namun harus menahan kesabaran dan mampu mengondisikan segalanya, semisal air yang terjangkau dan logistik yang pas-pasan. Jadi kami masih buka jalur. Ini kita gini, Jang, lurus. Bang Pemas yang buka jalur. Kami menunggu karena Bang Pemas yang bawa barang. Capek gantian, Pem. Ada momentum di mana Pak kaki Bang Randy terkena ulat yang sangat gatal dan Bang Dedi langsung mengatasinya dengan mengambil cairan yang ada di dalam tubuh ulat itu. Jadi sedikit tips untuk kalian, jika terkena ulat gatal seperti ini, obatnya adalah cairan di dalam ulat itu. Kata Bang Dedi bisa mencegah proses berjalannya racun dari bulu ulat itu. Kami pun lanjut berjalan lagi dan tepat di pertengahan hari kami berjumpa dengan saung milik warga. Kami memutuskan beristirahat dan makan siang di saung ini. Banyak sih persinggahan gobok di sini. Bang, tunjukkan parangmu, Bang. Ini dia. Info kali gitu. Jadi memang apa ini? Apa namanya, Bang? Jangan disamakan kayak si buatan udah ada jalurnya. Terabas. Ini sih terabas, cuy. Jalurnya udah ada. Ini Bang ya? Iya. Udah ada goboknya. Kami buka dari sini. Jalan pintas. Emang iya, kalau kemana jauh kali motor. Kita muter lagi. Menebas hutan dengan jalur yang tertutup ranting-ranting pohon membuat kami sangat kelelahan. Dengan begitu, kami pun membuat makanan cepat saji supaya tidak terlalu lama. Tapi memang benar kata Bung Pirsa Besari, kebahagiaan sejati di sebuah gunung tidak hanya didapatkan ketika kita berada di puncak, tapi ketika kita udah lelah dan udah basah kuyup karena hujan ataupun keringat, lalu melihat saung ataupun pos di depan mata, terus kita bisa beristirahat setelah perjalanan yang melelahkan, walaupun nantinya lanjut lagi. Tapi setidaknya kita bisa makan, bisa jemur pakaian yang basah akibat diguyur hujan di jalanan semalam. Video. Subhanallah. Wah, minta duit. Sedikit aja.
puncak kita dekat kali nanti. Oke, sekarang kita sudah selesai ngisi perut, makan siang, dan ini mau lanjut lagi menuju ke part berikutnya. Jalannya kita melewati kayu-kayu seperti ini, guys. Dari saung peristirahatan kami lanjut menuju ke pintu rimba. Di sini banyak pohon-pohon tumbang dan salah satu pohon menjadi penopang kaki kami untuk berjalan. Ya, kami harus melewati semua dahan-dahan pohon yang menghalangi kami. Nggak bisa, Bang? Bisa gitu? Apa? Ini adalah gambaran medan trek yang harus kami jalani. Pepohonan yang rimbun, jalur yang mulai menanjak disertai tertutup semak-semak. Kami harus membuat jalur terlebih dahulu dan itu akan menguras tenaga. Jadi Bang, trek kita melalui kayu nih Bang. Ya ini panjangnya mungkin ada 50 meter ini. Kayu alam ya. Jadi kami kena angin badai. Kami pun merangkak tadi. Ini pohon besar nih tumbang. Cihai dulu. Cihai. Pesawat. Mana? Minta. Mana dia? Mana dia? Itu sana di sana. Oh, udah ke sana dia ya. Lion Air. Kenapa? Oke, coba dulu, belum dicoba. Jadi kita masih buka jalur ini. Jadi guys, sekarang ini kita berada di hutan di Tanban ya. Ini udah hutan kali ini dan kita akan menelusuri apa ini kan hutan ini dan dibuka oleh Bang Thomas, teman kita kan membuka jalurnya. Sekarang kita udah sampai di rimba yang belum ada terpotong ya Bang, pohon-pohonnya. Yang tadi udah pada dilumbangi. Lagi-lagi kami harus beristirahat karena tubuh yang terasa lelah, nafas yang tidak bisa diajak kompromi, dan kaki yang mulai terasa gemeteran. Kalaupun dipaksa jalan bisa saja, tapi kami tidak mau ngambil resiko. Lebih baik beristirahat pinomat sebentar. Oke, kita baru sampai di pintu rimba ya hitungannya. Dulu pintu rimbanya ada di sekitar 300 meter dari sini ya. Cuma udah ada pembukaan lahan dari masyarakat. Jadi pintu rimbanya di sini sekarang ya, di ketinggian 1600 mdpl ya sekarang posisi kita. Jadi kita bakal muncak di ketinggian sekitar 700 meter lagi ya ke dapat summit. Perkiraan mungkin hari ini insya Allah tembus ya sampai atas. Amin. Amin. 39. Wih, amin lah wih. Amin. Udah nggak semangat nih Bang. Terus Bang? Itu aja Bang. Masih Bang. Masih Bang ya. Bang, berdua nggak ada wawancara? Nggak ada. 2 ton keluar. Lagi kita akan pulang. Lebih Abang. meranti pula. Nggak ada ya, capek ya. Video. Abang nggak ada. Apa tuh? Itu entah kata-kata entah ngomong entah apa gitu. Nggak ada. Yang penting tetap semangat. Oke. Jalanin jalan yang nggak ada. Oh. Iya betul emang ada jalannya. Emang nggak ada jalannya. Harus pakai ini Bang ya. Waktu terus berjalan dan kami tidak menghabiskannya dengan beristirahat karena berlama-lama akan membuang-buang waktu. Sebelum gelap datang, kami harus menemukan sumber mata air karena dari tadi kami berjalan tidak menemukan sumber mata air dan semua stok air kami sudah habis. Jadi bagaimanapun caranya kami harus mendapatkan air karena air sangatlah penting. Secara fisik manusia bisa menahan haus lebih kurang 3-5 hari. Sementara untuk menahan lapar bisa bertahan hingga 8 minggu tapi harus dengan air. Kita udah mulai masuk trek naik menanjak. Ya Bang, bentar lagi tadi kan. Udah mulai memasuki lah nih. Nah, udah agak vertikal. Nah gini dia ke landa ya. Sebenarnya gini dia jaraknya. Vertikal track. Jadi kita mau lanjut ke atas.
akan diam sejenak mendengarkan suara hutan yang rimbun ini. Udah malam aja wah suara jangkrik. Piye-piye lemah, lunglai, lesu, letih, komplit cuk. Karena belum dapat air, aku meminum air dari batang pohon ini yang bernama akar pohon liana kalau tidak salah. Sini ada tebing, batunya dia menonjol, guys. Mana? Batu di sini dia. Loh iya. Iya bang. Ini kak memang kalau alam gini dia kayak buatan manusia. Kita bekas Belanda dulu dibilang nggak? Tapi memang katanya ada bang. Ada apa dulu? Kem Belanda. Ada 9 anak tangga juga itu. Naik. Semakin tinggi kaki kami berpijak, tidak disertai jalur yang berubah semakin mudah. Trek terjal yang mendominasi perjalanan membuat kaki ini cepat lelah. Sialnya, air yang terbatas membuat dahaga tidak terobati setiap kerongkongan kering. Di sisi atas bisa melihat langit, sementara di depan sana hutan yang sangat rimbun. Segala curam yang kami hadapi adalah jalur menuju puncak dari lembah di bawah. Kami memasuki trek di mana kami harus naik ke atas dan melewati batu ini dengan bantuan akar-akar pohon. Saat Bang Deddy naik duluan, ada batu kecil tersenggol sedikit, lalu batu itu jatuh dan mengenai kaki. Untung saja kaki Bang Deddy tidak apa-apa. Waduh guys, ternyata hujannya turun dan untung saja kami bawa mantel, sudah lengkap dari rumah membawa supaya bisa melindungi tubuh kami dari hujan. Dan ini kami masih tahap mencari air. Sebenarnya tadi bisa langsung ke puncak, langsung sampai, tapi kami nggak ada bawa air, jadi ini kami mau nyari air dulu ya. Oke. Sampai di sini kami berhenti dan beristirahat karena kami mendapati dua pilihan, harus naik ke atas menuju summit dengan tidak membawa air sedikit pun atau harus belok ke kanan untuk mencari sumber mata air. Disinilah kami beradu argumentasi. Satu-satu dari kami mulai berbeda pendapat dan merasa goyah karena tekanan haus yang berlebihan dan hari yang akan semakin petang. Jadi sekarang ini kami Waktu itu kita udah berada di atas bonsai Ren. Bonsai sebelah sana bang. Iya. Bonsai di sebelah sana bang. Itu maksudnya. Bonsai. Memang ke sana jalannya. Ke sana. Kita kan di sumber air. Baru naik ke sini Sumber ya. air naik ke atas, ya kan? Baru tuh kalau mau apa kita dari belakang sana naik ke atas. Itu makin kalau aku bilang kita dari sana itu makin jauh. Tapi kan itu kan Udah di sini soalnya. Memang udah ada air. Kalau memang kita udah sampai ke puncak ini, kita sampai ke puncak kan. Kita sampai. Kita nyari air itu dari pinggiran sana. itu ya. iya, bebas lah. Ini kita ke sana apa ini ke atas ini? Oh, soalnya kering kali apa? Ini kita ke samping apa ke atas? Ya, bebas lah. Sampai dulu aja kita. Nggak kelan lah. Ke atas dulu. Aku ya bebas. Karena aku tengok udah terang kali ya sana bang. Iya ya. Iya bang. Tembusin dulu. Nanti baru kita turun. Sana. Tengok bang biar kau ini berapa mdpl. Akhirnya setelah perdebatan tadi, aku dan tim memutuskan tidak akan menuju ke puncak hari ini. Karena untuk menuju ke puncak sudah tidak memungkinkan lagi dengan kondisi yang seperti ini. Satu persatu ego kami mulai meredah. Dan untuk menemukan sumber mata air kami hanya menggunakan feeling. Dan kami mengikuti feeling dari Bang Deddy. Karena Bang Deddy memiliki feeling untuk menuju ke kanan mengikuti suara air terjun. Sontak kami langsung mengiyakan saja. Karena perdebatan tidak akan menyelesaikan masalah. Wih, perjuangan lebih air. Jadi kami
Ini tadi udah naik ke atas, ini turun lagi. Dan ini kita berjumpa dengan air. Kita mau nyari air dulu minum. Dari tadi nggak ada minum. Kita berjumpa dengan air. Bismillah. Waktu petang sudah datang. Saat kami terus menyelusuri suara air, akhirnya kami menemukan sumber mata air. Walaupun tidak terlalu besar, tapi sumber ini cukup untuk mengisi botol air kami. Memang tidak salah menurunkan ego pada diri kita. Buktinya kami tadi yang egois pengen cepat-cepat ke puncak dengan tidak membawa air. Bisa jadi apa kami di puncak? Toh belum tentu itu puncak yang sesungguhnya.